pertama itu jangan pernah takut untuk gagal, karena nggak ada pebisnis yang berhasil itu tanpa kegagalan. Karena namanya bisnis itu kan bukan barang yang pasti, bukan seperti kita kerja sebagai karyawan gajinya pasti, tapi itu banyak tantangan di sana. Tapi percaya hasilnya itu akan lebih membahagiakan lah daripada kita berada di kantor atau tempat yang lain. Perkenalkan, nama saya Wido Bagus Hernawan. Saya tinggal di Dusun Buntit, Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, tepatnya di Kabupaten Purworejo. Dan saya di sini salah satu founder dari BSF Purworejo. Saya budidaya BSF ini tepatnya 1 Maret 2018 atau 2 tahun bertanggal hari ini. Sebenarnya awalnya saya sendiri sama kakak sama keluarga itu punya lahan yang kok belum termanfaatkan, dan kita punya beberapa kolam, kita punya ikan, dan salah satu yang terberatkan kita kala itu bagaimana kita punya ikan tapi kita bisa memproduksi pakan sendiri. Nah, salah satu mungkin jalan keluarnya atau yang salah satunya di BSF ini. Kalau dari sisi ternak magotnya ternak BSF sendiri sebenarnya banyak, Mas. Jadi kita selain kita dapat outputnya magot sebagai pakan ternak, masih ada 2 manfaat lain. Yaitu yang pertama itu kita bisa mengelola sampah. Karena apa? Karena magotan itu dia itu makan atau sumber pakannya itu dari segala limbah organik. Jadi selain kita dapat magotnya, kita juga bisa mengolah sampah. Nah, selain itu residu dari sampah yang kita olah tadi juga bisa kita jadikan sebagai pupuk organik. Untuk penjualan di tempat kita masih ada dua jenis, Mas. Yang pertama itu masih dalam bentuk fresh maggot, dan yang kedua itu dalam bentuk maggot kering atau dried maggot. Nah, untuk selain produk itu kita juga bisa menjual untuk bagi peternak atau pemula untuk yang ingin budidaya maggot, itu berupa bibit, bisa dari telur atau prepupa atau pupa. Sebenarnya kalau hasil produksi kita itu per 1 kali 2 meter kita bisa menghasilkan sekitar 25-30 sampai maksimal itu 40 kg. Jadi dalam luasan yang kita punya saat ini kita bisa memproduksi kurang lebih 100 sampai 125 kg per hari. Untuk peternak maggot atau BSF ini sebenarnya yang pertama kali harus diperhatikan yaitu ketersediaan pakan maggot di sekitar kita. Karena apa? Karena sebenarnya kan maggot bukan ternak yang membutuhkan pakan, apalagi pakan yang dibeli. Jadi sebisa mungkin pakan dari maggot itu apa yang ada di sekitar kita, dan kita harus memahami itu sebelum kita memulai ternak maggot. Untuk kesulitan mungkin hampir tidak ada ya, Mas. Mungkin pada awal kita atau saya budidaya sendiri itu kita mencari formula yang pasti untuk untuk ternak kita maggot ini. Dan setelah kita tahu formula yang pasti itu, ya kita tinggal jalan. Sebenarnya kalau dari duganya dulu ya, Mas, sebenarnya kan maggot itu kan hal yang awam bagi masyarakat, dan pasti waktu awal atau saya atau kita tim budidaya itu pasti dapat ya semacam suara yang kurang enak lah dari masyarakat sekitar, karena ini kan mungkin hal yang benar-benar awam bagi mereka tentang lalat yang mereka anggap itu sebagai penyebar penyakit dan lain-lain. Dan itu salah satu tantangan terbesar pada awal saya budidaya. Nah, kalau sukanya sih banyak, Mas. Selain punya kenalan teman-teman baru dari segala penjuru, mungkin di Indonesia juga ada teman-teman baru mengenai mengenai hal yang sama dari budidaya maggot, itu luar biasa.
karena saya nggak membayangkan bahwa hal kecil ini bisa berpengaruh besar, dan alhamdulillah juga menginspirasi beberapa orang, dan itu bagi saya luar biasa. Mungkin kalau potensi pasar masih terbuka lebar, Mas, apalagi menteri kita terakhir juga sedikit menyinggung tentang maggot dan ingin sedikit lebih dalam memperdalami tentang maggot ini. Dan untuk masyarakat, untuk peternak khususnya, bahwa maggot ini sebenarnya kan bukan pakan yang matang kalau saya bilang seperti pakan pabrikan yang lain. Jadi kita masih harus mengolahnya lebih lanjut. Jadi PR terbesar bagi saya, teman-teman, dan mungkin peternak, jangan pernah lelah untuk mengetahui sisi lain dari maggot, karena potensi yang ada di dalamnya itu masih terpendam. Jadi belum terkupas secara luas. Ya, untuk masyarakat yang belum mengenal maggot itu apa, sebenarnya kan dia itu memang family dari lalat, tapi beda dengan lalat lain, bahwa maggot dari BASF itu lalatnya bukan seperti lalat lain yang berfungsi atau bukan memiliki kemampuan untuk menyebarkan penyakit. Kali BASF itu dia non vektor, dia tidak bisa menyebarkan penyakit. Jadi untuk masyarakat yang ingin budidaya maggot, jangan pernah takut bahwa maggot itu akan menyebarkan penyakit. Mungkin kalau target pribadi mungkin hanya ingin mempertahankan apa yang saat ini saya jalankan. Nah, untuk lebih luasnya saya lebih pengen bahwa ada banyak orang yang meniru atau paling tidak mengaplikasikan apa yang saya aplikasikan di sini dan diterapkan di tempatnya. Ya, untuk masyarakat yang ingin belajar atau mengetahui banyak tentang maggot, bisa datang di farm kami, Maggot BASF Purworejo, yang beralamat di Dusun Buntit, Desa Gintungan, RT 1 RW 8, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, atau bisa langsung buka map di Google, ketik aja Maggot BASF Purworejo, atau bisa kontak WA di 085 217 114 037.